Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mawadu yang saya hormati Pak Hikmat selaku tutor para tutor dan teman-teman semuanya guru TTQ yang dimuliakan Allah SWT. Baik, bersyukur kepada Allah, pagi ini kita akan mulai lagi, ngecas lagi, belajar lagi kepada orang yang memang lebih fokus menggeluti tentang bahasan tahfidz Al-Quran. Jadi hari ini teman-teman ada dua materi. Yang pertama materi apa sekarang? Pembiasaan disiplin siswa. Yang kedua tentang cara menangani anak yang butuh bimbingan khusus, bimbingan TTQ ya, bukan bimbingan yang lain. Baik, yang pertama ini teman-teman, kalau kita lihat Pak Hikmat di pesantrennya ya, kalau dilihat kan tertib Pak ya, saya lihat tertib, kemudian pembelajaran TTQ juga tertib, dan saya lihat teman-teman juga ini anak-anaknya tertib, cuman memang karena dengan keadaan yang ada ya, karena ruangannya kemarin Pak Hikmat juga sudah melihat dengan usulannya kita sedang pikirkan dan insya Allah nanti kita kerjakan, tapi berproses. Jadi sementara ya teman-teman dengan keadaan kita, jadi apa yang tidak bisa kita rubah, teman-teman kan tidak bisa merubah sarpras ya, yang bisa dirubah adalah caranya bagaimana menangani anak. Yang sarkas itu kita pikirkan ya, nanti tugas saya itu teman-teman. Tapi dengan keadaan sekarang ini bagaimana? Silakan tanya ke Pak Hikmat dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak yang berantem ketika pelajaran yang lain ya. Tapi karena ini adalah materinya TTQ, dengan pelajaran TTQ tidak ada lagi anak yang berantem, tidak ada lagi anak yang ribut. Gurunya sedang belajar, anak yang main merawis gitu ya, atau anak yang lari-lari. Ini dengan keadaan kita yang seadanya, bagaimana caranya? Mungkin Pak Hikmat bisa berbagi kepada teman-teman semuanya dengan seadanya dulu ya Pak. Tapi insya Allah nanti berjalannya waktu, ruangan yang dibutuhkan tertutup itu insya Allah akan terpenuhi ya. Tapi ya tadi itu ya, bertahap teman-teman, jangan jadikan alasan untuk untuk yang kita alasan tadi gitu di rumah. Paham ya, Pak Mujib ya? Ruangannya belum ada, tapi gimana cara yang tertib? Kalau ruangannya belum ada, udah tertib aja, alhamdulillah. Nanti ketika ruangannya ada, lebih tertib lagi. Gitu ya? Nggak usah diganti Pak Jamul biasa aja. Nama itu tidak ngaruh. Ya, dan tidak dimiliki. Ya, terus yang kedua, nanti sama Ustadz Rahman, kita teman-teman silahkan banyak tantangan ya kita teman-teman. Anak yang sudah diajar udah kelas di teman-teman ya, padahal pas tes jilid gitu ya, ternyata nggak tahu guru itu apa, ternyata nggak tes jilid. Padahal Pak Ahmad, standar saya tes jilid itu jauh lebih rendah daripada targetnya standarnya Pak Hikmat. Kalau Pak Hikmat 100, paling saya menilainya itu 75 gitu. Karena memang kemampuan saya segitu gitu. Ya, yang saya tes naik jilid kalau dites ke Pak Hikmat atau ke Ustadz Rahman belum tentu lulus sebenarnya. Ya, jadi ini mah standarnya di saya dulu. Ya kalau ke Pak Hikmat terlalu tinggi, jadi ya Pak Hikmat segitulah anak-anak. Tapi pun sudah dites jilid ya teman-teman. Tapi anak-anak kan ketika udah naik jilid, dites jilid bawahnya lagi kadang nggak bisa juga ya. Ya nah itu nanti sampaikan ke Ustadz Rahman dan sebagainya. Ini untuk sekarang fokus apa yang akan disampaikan oleh teman-teman terkait tentang cara tertibin anak, karena itu adalah salah satu penyebab anak-anak kita tidak fokus. Yang di kelompoknya Pak Omar lagi khusyuk, ternyata kelompoknya Ibu Wi yang lagi ribut keganggu atau sebaliknya gitu ya, begitu ya. Itu aja. Sekali lagi terima kasih Pak Hikmat, teman-teman semuanya. Semoga semuanya diberi kesehatan yang sedang sakit ya. Mohon izin Pak Hikmat, benar juga anaknya lagi sakit, tidak anaknya sakit, dan beberapa juga lagi kurang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam tak salam ya. Jadi kayak MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuru anfusana wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ba'du. Yang kami hormati bersama orang tua kita, guru kita, sekaligus kepala sekolah SD 2 Cilegon. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat jasmani rohaninya. Allah jaga beliau beserta keluarganya dari segala kejahatan, dari segala fitnah. Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi rizkinya, Allah jaga keikhlasannya, Allah berikan kesabaran untuk terus membimbing kita, mengingatkan kita. Karena wasilahnya kepala sekolah, kita masih bisa berada di lingkungan yang luar biasa. Yang kami hormati kepada seluruh pejuang peradaban, para guru SD juara, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan terus istiqomah, diberikan semangat untuk terus sama-sama membimbing anak-anak kita. Salat, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salat wa salam kita hadiahkan kepada baginda kita habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kembali lagi kita bisa sharing, bisa ngobrol, karena mungkin ini salah satu bentuk tabayun kita dari berbagai macam. Saya ingat terus kata-kata Pak Anto, harusnya kita itu rapat setiap hari, jangan sepekan sekali, karena bisa jadi yang diem-diem itu bermasalah. Maka ini mudah-mudahan tabayun dan sharing bersama ini bisa memberikan solusi, bisa menjadi pengalaman baru buat kita dan bisa diterapkan setiap hari untuk pembelajaran anak-anak. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya kejadian-kejadian yang unik dan mungkin juga seru gitu ya di kondisi dunia anak-anak. Tapi paling tidak kita bisa menyikapi sehingga kegiatan dan kejadian yang hal yang tadi disebutkan itu bisa berkurang gitu. Bismillah, saya sedikit mungkin menyampaikan apa yang sudah dijadwalkan, walaupun memang sebenarnya ini banyak mungkin yang pengalamannya lebih dari saya ya, ataupun mungkin yang sudah bisa menerapkan dari saya ya. Jadi saya izin menyampaikan mungkin pengalaman yang pernah saya sampaikan ataupun yang pengalaman yang saya sedang lakukan. Teman-teman semuanya, tadi kepala sekolah sudah memberikan lampu hijau. Artinya untuk sarpras itu kita tidak bisa merubah ya. Itu adalah kewenangan daripada kepala sekolah. Tapi insya Allah kepala sekolah kita memikirkan itu. Mudah-mudahan tempat itu adalah bukan salah, walaupun diantaranya ya, tapi bukan salah, bukan menjadi kendala kita untuk coba berusaha gitu. Bismillah, kita ingat betul sebelum pindah ke sini ya Pak Umam, Pak Ujian, kita itu kelas benar-benar ada 6 lokal, terus kita pakai PTQ, kita pakai yang lainnya, dan alhamdulillah gitu sekarang sudah pindah
punya lebih dari 6 kelas, lebih dari 6 ruangan, dan banyak halaman-halaman yang luas. Saya kira mudah-mudahan ini bisa berinovasi lebih banyak. Yang pertama, teman-teman, untuk menyikapi kelompok ya, supaya anak-anak kita tuh lebih fokus. Yang pertama adalah kenyamanan, ya. Kemudian perhatian daripada tutor. Ini sangat penting. Yang pertama nyaman. Nyaman itu bisa dibentuk apa tidak? Kira-kira bisa ya, setuju ya. Jadi kita kesampingan dulu lah tempat. Oh, harusnya punya tempat nih. Kita coba lewat dulu. Yang pertama adalah kenyamanan anak-anak. Dan kenyamanan ini bisa dibentuk dengan apa? Yang keduanya adalah dengan perhatian kita. Kalau dulu Bu, saya ngajar anak-anak tuh sambil megang HP. Sampai sekarang pun sama. Ternyata itu tuh hal-hal yang kecil yang tidak kita rasakan, efeknya sangat besar. Kalau kita ngajar, apalagi mohon maaf tempatnya kita terbuka dan satu kelas itu banyak kelompok, perhatian kita kurang kepada anak. Mudah-mudahan kita bisa menambah perhatian kepada anak-anak dengan kita perhatikan, bertatap muka, disapa, ya. Kemudian itu butuh proses yang luar biasa, gitu ya. Jadi yang pertama nyaman, yang keduanya adalah perhatian kita kepada anak-anak. Yang selanjutnya adalah cari tempat yang jarang diakses sama anak-anak. Ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu guru, biasanya jam pertama TTQ berapa kelas? Satu kelas. Satu jam TTQ 3 kelas. Berarti artinya 1 jam itu 2 kelas. 1 kelas itu dibagi berapa tutor? 3 maksimal. Ada yang 4 juga. Nah, teman-teman, kita coba artinya musyawarah bersama. Tempat yang sekiranya ramai, misalkan nih kelas ini lumayan ya, luas ya. Itu maksimal dibikin 2 kelompok. Jadi ujung ketemu ujung. Nah, itu masalah tata letak dulu ya. Coba kita sama-sama ya. Jadi di kelas itu cukup 2 kelompok. Ya, di halaman ini luas banget ya. Halaman ini luas banget. Artinya bisa dibikin 2, bisa 3 kelompok. Misalkan di depan kelas 1 satu kelompok, di depan kelas 3 satu kelompok. Dan pilih tempat yang jangan dilewati anak dan bisa kerjasama sama guru kelasnya, wali kelasnya. Kan cuma 1 jam ya, rasanya bisa disampaikan ke wali kelas untuk bisa kerjasama. Saya izin depan kelasnya kita pakai TTQ supaya anak tidak bolak-balik atau tidak mengganggu ya. Kemudian di ruang koperasi saya lihat itu cocok buat 1 kelompok. Di belakang saya belum lihat ya kalau di belakang ya. Kemudian di atas itu maksimal idealnya 2 kelompok di atas. Tapi jangan sampai berdekatan gitu ya. Supaya kita sama-sama belajar mengkondisikan dengan catatan tidak berbau dan kelompok lain supaya kita fokus pengelompok gitu. Di sisi lain tadi kita kasih perhatian, kemudian kita coba bentuk yang nyaman gitu ya. Kayaknya tempat-tempat itu
yang memicu untuk supaya anak fokus, kemudian obrolan kita sampai, materi kita sampai. Kalau sudah terbentuk seperti itu, saya yakin Bu, anak kita dipindahkan di tempat lain pun karena sudah pembiasaan, insya Allah bisa. Gitu ya. Tapi catatan garis besarnya yang pertama tadi, coba yuk kita tambahkan perhatian kita kepada anak. Gitu. Jangan ada aktivitas lain selain kita ngobrol sama anak, tanya hafalannya seberapa, sering kita lihat, sering kita lirik. Itu bentuk perhatian kita. Jadi ketika anak mau ngobrol, ternyata ngeliatin saya. Itu kebiasaan yang lama, yang butuh lama Bu ya. Anak-anak saya di kelompok saya liatin aja udah, dia ngerasa posisinya salah. Kok bisa gitu ya? Itu anak-anak kelompok saya, walaupun saya pindahin ke tempat yang ramai misalkan, di sana itu saya bisa mengkondisikan gitu. Jadi ya memang mengawali ini berat. Kenapa saya berani sampaikan seperti ini? Karena sudah terbukti di kelompok saya. Mungkin ya mohon maaf, tempatnya mungkin sedikit terisolasi. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu guru mungkin lebih kuat dengan tempat yang memang bisa merubah anak-anak ini bisa fokus, ayo kita jadwalkan seminggu sekali. Misalkan Pariada seminggu di tempatnya Pak Anto, saya di sini, silakan. Kira-kira ada nggak efeknya? Kalau misalkan mau dan Bapak dan Ibu guru meyakini bahwasanya salah satu yang bisa mendorong anak fokus itu tempat, maka coba bisa dikondisikan di sana. Gitu. Ya. Sebenarnya pembiasaan inilah yang memang harus kita lakukan Bapak dan Ibu guru. Kita siapkan dulu, ya. Kemudian itu tadi kita sering lihat dengan waktu yang singkat, memang sering saya alami waktu yang tidak cukup, gitu ya. Tapi paling tidak, walaupun tidak semuanya ngaji, paling tidak mereka fokus murojaah, fokus ngafal, walaupun nggak kebagian setoran. Apalagi kalau reguler ketemunya setiap hari. Kalau eskul kan 2 hari sekali, seminggu 2 kali, gitu. Dan ini. Jadi target kita yang pertama adalah bisa fokus anak-anak tertib. Walaupun hasil setoran anak-anak setengah dari kelompok itu, nggak apa-apa. Bagaimana kelompok selanjutnya yang belum ngaji itu bisa besok, gitu. Jadi anak-anak yang sekarang ngaji besoknya murojaah, yang kemarin nggak ngaji sekarang ngaji. Polanya coba begitu saja Bu. Target kita adalah untuk membuat anak-anak fokus di kelompok itu. Ya. Saya tidak punya pengalaman banyak di lapangan, ya. Karena lapangannya mungkin juga berbeda-beda, gitu ya. Mungkin sekilas itu yang saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan nanti bisa sambil sharing-sharing. Saya yakin penemuan teman-teman di lapangan ada yang begini, ada yang sampai berantem, ini luar biasa. Ya, ada yang sambil lari-lari. Kita memang harus belajar tegas. Mungkin itu aja Bapak dan Ibu guru mengawali kegiatan ini. Kita coba sama-sama sharing ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ataupun ada yang mau menanyakan aturan Auma, Pak Jahul, Pak Mujib, Pak Uji, Haryati, Bu. Sambil dimakan